Mari kita bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk sambil bernyanyi bersama. Bapak, Engkau sungguh baik. Di hidupku
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Tema kebaktian Minggu Yesus dibaptis ini adalah menggenapi kehendak Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dari Bina Warga. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 11 Januari 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 133 akan dilayankan oleh Ibu Sri Endang Sunarsih. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 10 pagi dengan tema Dituntun Sang Terang Meski Berbelok. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Saudari Yosefa Ardiana Krisnadewi. Persekutuan ini dapat diikuti secara tatap muka di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita persembahkan. Total penerimaan hingga hari ini sebesar 177.675.288. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, kita sungguh bersyukur. Hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Januari. Kasih dan anugerahnya senantiasa dinyatakan kepada kita sekalian. Dalam rasa syukur menyambut anugerahnya bersama semua yang tercipta, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Matahari, bulan, bintang
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, minggu ini kita memperingati Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus. Baptisan Tuhan Yesus memiliki makna yang sungguh istimewa. Kala Ia yang ilahi itu menyatakan solidaritasnya kepada kita manusia yang berdosa. Baptisan Tuhan Yesus juga menjadi tanda penggenapan seluruh dari kehendak Allah dalam kehidupan umatnya. Allah berkenan agar kehendaknya itu nyata melalui karya dan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Baptisannya mengingatkan kita akan panggilan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup dengan berkenan kepadanya di sepanjang hidup kita. Apakah kita telah menghidupi panggilan tersebut? Apakah kita telah meneladani Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan kepadanya, melalui tutur kata dan perbuatan kita? Mari kita merenungkan secara pribadi apa yang sudah kita lakukan. Saya mengundang saudara untuk menaikkan doa secara pribadi, mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan. Dalam keheningan ini, kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah, memohon pengampunan daripadamu. Ampuni dan kasihanilah kami atas kegagalan kami untuk meneladan dan hidup berkenan kepadamu. Kami masih berfokus pada apa yang kami kehendaki dan tidak seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Bimbing kami, ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi dan komunitas yang menghidupi panggilan Tuhan dan senantiasa belajar taat kepadamu. Inilah ungkapan penyesalan kami. Demi Kristus kami memohon. Kepadamu
Kini dengarkanlah anugerah bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan-Nya. Seperti yang dituliskan dalam firman-Nya, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-anak berteduh di haribaan damai-Mu. Engkau ramah
Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh melayakkan setiap kami yang berdosa ini untuk terus menghadap hadirat Tuhan. Tiba waktu kami mau mendengar firman Tuhan. Berikanlah setiap kami pimpinan-Mu, ya Roh Kudus, lebih lagi, sehingga firman-Mu menguasai setiap kami dan kami mampu menghidupi dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap, tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam Tritunggal yang kudus kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memanggil tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada
Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan
yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti punya atasan dan seseorang yang memimpin kita, entah di tengah perusahaan atau di tengah usaha kita atau di gereja. Setiap kita hidup dalam pola di mana ada seseorang yang kita anggap sebagai otoritas yang mengarahkan setiap kita. Pada saat yang sama, kita juga adalah pribadi yang punya kemampuan untuk mengarahkan diri kita. Kita adalah seorang pemimpin, entah memimpin diri, keluarga, atau juga tempat di mana kita bekerja, saudara. Bapak dan Ibu, mungkin di antara kita ada yang mengikuti persidangan kasus polisi tembak polisi, saudara. Saya tidak mengikutinya, tetapi beberapa kali muncul dalam lini masa dari medsos saya, terutama di YouTube, saudara. Belakangan hari saya menjadi tertarik karena ada Pak Frans Magnus Suseno yang menjadi saksi ahli di persidangan itu. Apa yang dibahas oleh beliau adalah bagaimana ketaatan seseorang pada atasannya, apalagi dalam koridor dunia kepolisian yang membuat seseorang harus punya ketaatan mutlak
Ketika komandannya menyerukan sesuatu, maka ia penting untuk meresponinya. Tergambar sekali bagaimana seorang prajurit ketika ia diperintahkan, lalu ia menuruti apa yang menjadi perintah dari atasannya itu. Profesor Magnus Suseno pada persidangan itu mengatakan, dalam koridor itu maka segala yang paling dilakukan oleh prajuritnya itu tanggung jawab atasannya. Tergambar sekali lagi bahwa ketaatan seseorang sangat mutlak untuk membuat proses itu berjalan dengan baik. Bayangkan kalau di tengah medan perang, seorang prajurit tidak begitu taat dengan komandannya, maka akan terjadi kekacauan. Banyak orang Kristen mengatakan, aku adalah laskar Kristus. Layaklah kita menyebut Kristus adalah panglima kita. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar punya kemutlakan untuk menjalankan setiap perintah, setiap kehendak dari sang panglima itu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggenapi kehendak Allah. Allah lah pribadi yang kita pandang sebagai pemimpin kita. Ia yang berkehendak dan kita menurutinya. Kita menggenapinya, kita menjalankan perintahnya. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali melihat Matius pasal yang ketiga yang kita baca untuk melihat ayat per ayat dan apa pesan firman Tuhan dalam koridor tema ini, menggenapi kehendak Allah. Yang pertama saya mengundang saudara untuk melihat ayat yang ke-13, saudara. Pada ayat yang ke-13 disebutkan di sana bahwa Tuhan Yesus datang. Jadi kata datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan menunjukkan sebuah niatan besar untuk menapaki sebuah proses perjalanan. Jaraknya kira-kira 30-an kilo untuk menuju ke tempat itu jarak yang relatif dekat pada saat itu, tetapi ini menunjukkan juga sebuah ketaatan. Ia mau menapaki menuju ke tempat di mana Yohanes membaptis banyak orang, dan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, saudara. Di teks ayat yang ke-13 ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang dengan sebuah tujuan untuk dibaptis oleh Yohanes. Sosok yang sangat suci, tidak berdosa, tapi mau menundukkan diri dalam sebuah niatan penuh datang untuk merendahkan diri, dibaptis pada baptisan pertobatan yang Yohanes lakukan itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin saja bisa lalu menjadi banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh banyak orang ketika Tuhan Yesus dibaptis, berarti dia adalah pribadi yang berdosa. Tapi ini menunjukkan bahwa keberpihakan Tuhan Yesus pada manusia yang berdosa. Ia datang dan minta dibaptis. Saudara, respon Yohanes menjadi maklumlah ketika ia dihampiri oleh Tuhan Yesus, ia mencegahnya. Di ayat 14 disebutkan, tetapi Yohanes mencegah dia. Saudara, kata mencegah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan Yesus dikenal oleh Yohanes secara penuh. Yohanes tahu siapa sosok yang datang kepadanya ini. Ia adalah pribadi yang tidak berdosa. Maka ia mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu, sedangkan engkau datang padaku. Yohanes tahu siapa Yesus, saudara. Apakah Yohanes sungguh-sungguh tahu, saudara? Kalau Bapak dan Ibu melihat kisah yang paralel di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 33, tampak bahwa ada masa di mana Tuhan Yesus sebenarnya tidak penuhnya dikenal oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, aku pun tidak mengenalnya. Tetapi ketika suara dari langit itu ada, dialah pribadi yang berkenan pada Allah. Lalu Yohanes mengenalnya. Tapi kalau kita membandingkan dengan ayatnya yang ke-14 yang kita baca dalam pembacaan pada kebaktian ini, maka sebenarnya Yohanes mengenal penuh. Maka dalam versi Yohanes pasal yang pertama ini tampak bahwa pengenalan itu adalah pengenalan spiritual, pengenalan sepenuhnya menegaskan apa yang sebenarnya Yohanes sendiri sudah kenal, saudara. Apa yang ditujukan oleh Matius, penulis dari Injil ini, kepada banyak orang yang membaca Injilnya dengan mengatakan bahwa Yohanes mencegahnya. Penulis Matius yang kita baca ini mau menunjukkan bahwa sosok seperti Yohanes yang begitu besar, di mana banyak orang datang meminta dibaptis, di mana dia begitu lantang menyerukannya, masih mengatakan dirinya nggak layak.
Bahkan dia mengatakan, akulah yang harus dibaptis olehmu. Maka penulis Injil Matius mau mengatakan bahwa sosok yang dibaptis oleh Yohanes ini, yaitu Yesus, adalah sosok yang besar sekali. Karena dia mau datang, sedangkan Yohanes sendiri yang begitu besar merasa tidak layak. Di bacaan ini saya menemukan satu pesan utama dari perenungan kita hari ini, bahwa ketika kita mau menggenapi kehendak Allah, maka kita harus punya kesungguhan untuk merendahkan diri. Seberapa banyak dari kita yang pada tahun baru ini punya resolusi-resolusi yang benar-benar memposisikan diri kita sebagai pribadi yang menggenapi kehendak Allah. Biasanya kan resolusi kita tahun ini tuh fokusnya pada diri kita ya. Entah mau kurus lah, entah mau hidup sehat ya. Kita punya resolusi-resolusi itu. Tapi seberapa banyak dari kita mau menundukkan diri, Tuhan, tahun ini aku mau merendahkan diri dan mau dituntun oleh-Mu sepenuhnya. Kesungguhan untuk merendahkan diri adalah awal penting untuk menggenapi kehendak Allah. Apa yang dilakukan selanjutnya, saudara? Mari kita melihat ayat yang ke-15, saudara. Di ayat 15 disebutkan begini. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata sepatutnya menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh datang memang untuk itu. Enggak ada pilihan yang lain, enggak ada tujuan-tujuan lain. Ya sepatutnya aku datang untuk menggenapkan bukannya 1, 2, tapi seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah. Inilah yang membuat juga akhirnya Yohanes benar-benar mau mentaatinya. Karena dia sadar bahwa aku juga pembuka jalan dari ini. Kalau Allah yang besar itu mau dibaptis, aku sepatutnya juga mau melakukan itu. Maka dalam teks kita disebutkan, dan Yohanes pun menurutinya. Ia benar-benar melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, ada banyak sekali yang mungkin gak dimengerti oleh Yohanes ketika melakukan itu. Merujuk pada Yohanes pasal yang pertama, ketika ia membaptis lalu ada suara dari langit, barulah dia tahu sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi ketika ia melakukan proses itu, mungkin tidak sepenuhnya ia mengerti, tapi dia mau tunduk di sana. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan Petrus ketika ia datang ke Kornelius dan bertemu dengan banyak orang-orang non-Yahudi di sana. Dalam pembacaan Kisah Para Rasul 10 yang kita baca, Petrus mengatakan begini. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus mendapatkan sebuah pengertian ketika dia mau menjalankan kehendak Allah. Ketika dia datang ke Kornelius, dia gelisah. Ini bukan orang Yahudi, ini orang najis. Bagaimana mungkin aku bisa melayaninya? Tapi Petrus menapaki itu. Menjalankan kehendak Allah, saudara, ada banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya. Tapi kita mau menapakinya, seperti Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Dia mau datang, dan di dalam proses memenuhi kehendak Allah itu ada pengertian, saudara. Dan bukankah setiap kita sepatutnya melakukan itu? Yesaya pasal yang ke-42 yang menjadi bacaan perjanjian lama kita menyebutkan begini. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk maksud penyelamatan itu. Apa yang harus dilakukan, saudara? Ayat yang ke-7. Untuk membuka mata orang yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ada sebuah kata-kata aktif, membuka, mengeluarkan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi menjadi para pelaku kehendak Allah, kita harus melakukannya. Mungkin di tengah ketidakmengertian kita,
Tapi kita harus melakukannya. Sebuah karya-karya besar harus kita lakukan. Saudara, mungkin kita tidak seperti orang-orang yang membuat karya-karya besar di tengah masyarakat. Tapi ada ruang-ruang khusus yang Tuhan hadirkan, di mana kehendaknya juga harus nyata di dalamnya. Saudara, di Bina Warga kami menerbitkan satu board game namanya Gemas Game, Gereja dan Masyarakat Games ya. Jadi disingkatnya Gemas, saudara. Sebuah alat untuk menghadirkan upaya keluarga-keluarga bisa menjelaskan firman Tuhan dengan lebih mudah, saudara. Karena dengan permainan. Ini muncul karena situasi pandemi, banyak keluarga-keluarga kumpul di rumah dan tidak bisa keluar rumah. Dan aktivitas-aktivitas pemberitaan firman harusnya dilakukan oleh keluarga, saudara. Tapi banyak papa mama yang bingung untuk menjelaskan firman Tuhan, saudara. Maka kami menerbitkan board game itu untuk memudahkan para orang tua menjelaskan firman Tuhan sambil bermain kepada anak-anak, saudara. Kesadaran membangun itu membuat saya semakin yakin bahwa sebenarnya urusan-urusan besar di dunia harusnya kita bisa lakukan di keluarga lebih dahulu. Pertumbuhan seseorang mengenal Tuhan dan kelak dia bisa bersikap secara tepat di tengah pekerjaannya sebagai pengikut Kristus diawali dari keluarga, saudara. Ketika papa dan mama, opa dan oma, kakak adik semuanya hidup di dalam firman Tuhan dan dikenal di tengah keluarga, maka perjalanan kehidupan di luar rumah akan menjadi lebih baik karena dia punya tempat di mana ia menapaki awal kehidupannya berpaut pada firman Tuhan. Maka melakukan Yesaya 42 ayat yang ke-7, enggak usah berpikir di tempat kerjamu, di tengah karya-karya masyarakat yang luas, tapi di tengah keluarga. Mungkin menjadi awal yang sangat penting untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah keluarga. Seberapa banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak-anak untuk menjadi dokter atau menjadi profesi yang dimana sebenarnya dia gagal lakukan. Seberapa banyak anak-anak diberi ruang untuk didengar suaranya. Sehingga kita para orang tua bisa hidup untuk menyatakan keberpihakan Allah kepada anak-anak kita. Seberapa banyak anak-anak pada kaum muda yang juga mau mendengar suara orang tua, yang punya banyak pengalaman, tetapi kita masih punya ego pribadi yang kuat, lalu memaksakan kehendak kita. Ruang pelatihan paling sederhana, paling kuat melakukan kehendak Allah itu ya di tengah rumah saudara, di keluarga saudara. Saat kita mampu melakukannya, maka kita benar-benar bisa punya bekal kuat untuk melakukan di tengah masyarakat. Ingat, keluarga saudara menjadi tempat paling kuat untuk menjadi ruang di mana kita memulai proses melakukan kehendak Allah, saudara. Jadi hal yang kedua yang kita dapatkan dalam perenungan firman Tuhan ini adalah kalau kita sungguh merendahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan, maka sungguhlah juga menggenapi firman-Nya. Menggenapinya, awali dari penggenapan itu di tengah keluarga. Yang terakhir saudara, mari kita melihat penghujung dari bacaan firman Tuhan hari ini 16 dan 17 saudara. Ketika Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau datang ke Yordan, ketika Yohanes sungguh-sungguh mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk membaptisnya, maka inilah yang terjadi saudara. Di ayat 16 dan 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, enggak besok, enggak sejam lagi, tapi pada waktu itu juga, saudara, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dan dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Sesaat itu juga Tuhan Yesus dikenal setidaknya oleh Yohanes yang semakin teguh. Ia melakukan kehendak Allah dan dia mengenal Yesus sebagai pribadi yang dikasihi Allah.
Belum lagi orang-orang yang secara pribadi juga mengalami hal serupa, saudara. Mendapatkan pengenalan akan Kristus sebagai pribadi yang berkenan pada Allah. Bagian akhir ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mau melakukan kehendak Allah akan membuat Tuhan dikenal, Tuhan dimuliakan. Setiap pribadi punya kesempatan untuk menjadi corong Tuhan diperkenalkan, saudara. Yang sering kali terjadi dalam dunia modern ini di tengah digitalisasi, di mana mudahnya kita untuk menunjukkan aktivitas kita di media sosial. Sering kita melakukan kehendak Allah, tapi bukan Tuhan yang dikenal, tapi kita yang diagungkan, saudara. Banyak sekali ruang-ruang di mana kita akhirnya jadi pribadi-pribadi yang menonjolkan diri kita. Suara-suara egosentrisme, suara-suara personal lebih kuat. Sedangkan jalan kebenaran firman Tuhan seringkali menjadi ruang-ruang yang sepi, saudara. Ketika kita melakukan kehendak Allah, jangan seperti dunia yang menunjukkan siapa kita, tapi tunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, kesungguhan merendahkan diri penting untuk melakukan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguhlah genapi firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, ingatlah Tuhan yang dimuliakan dan dikenal, bukan diri kita. Semoga di minggu pembaptisan Tuhan Yesus ini kita mampu melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hening sejenak.
marilah kita bersama umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengingat janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, umat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili Majelis Jemaat. Ini ingin menyampaikan kita mengucap syukur untuk persembahan palungan yang telah terkumpul. Untuk update-nya Bapak Ibu sekalian dapat melihat di warta. Sebagaimana yang telah direncanakan oleh Panitia Natal, dana palungan tersebut akan digunakan secara internal sebagian untuk renovasi Poliklinik Karya Kasih GKI Taman Aries, agar kehadiran poliklinik tersebut dapat dirasakan sebagai berkat Tuhan bagi masyarakat sekitar. Kemudian untuk eksternal itu akan diberikan kepada pihak Bina Warga GKI yang membantu pelayanan mereka di dalam menyiapkan bahan pengajaran bagi murid-murid sekolah minggu di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Kemudian juga kepada Yayasan Gerasa yang memfasilitasi khususnya kaum wanita yang mengalami persoalan kejiwaan, serta kepada Yayasan KYP di NTT yang menyiapkan pelayan-pelayan Tuhan untuk menguatkan iman percaya anak-anak Tuhan di daerah NTT. Pada pagi ini Panitia Natal yang akan diwakili oleh Ibu Grace akan menyerahkan kepada Pendeta Hendra Setia Prasaja yang mewakili Bina Warga untuk sebagai dukungan Jemaat GKI Taman Aries bagi pelayanan Bina Warga. Kami silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersehati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucapkan syukur untuk dana palungan yang boleh terkumpul pada malam Natal yang lalu. Sebagai ungkapan syukur kami, umat-Mu di GKI Taman Aries, akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan, seperti yang telah kami rencanakan, kami akan gunakan dana tersebut untuk yang pertama merenovasi Poliklinik Karya Kasih di GKI Taman Aries, agar kehadirannya boleh dirasakan dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian juga bagi Bina Warga GKI untuk membantu pelayanan mereka di dalam menyiapkan bahan pengajaran bagi murid-murid sekolah minggu di Kalimantan dan bagian timur Indonesia. Kemudian juga bagi Yayasan Gerasa yang memfasilitasi khususnya kaum wanita yang mengalami persoalan kejiwaan, serta untuk Yayasan KYP di NTT yang menyiapkan pelayan-pelayan-Mu untuk menguatkan iman percaya anak-anak-Mu di daerah NTT. Kami mohon Tuhan berkati agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi mereka dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit,
yang dalam perawatan, dalam pemulihan, serta usia lanjut. Bapak Ariwati Muri, Bapak Cipto Setiadi, Ibu Lita Syahli, Tuhan kiranya Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dalam penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinasi. Kami juga membawa mereka yang mengalami dampak dan krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu agar menjadi agen pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa syafaat ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 meneguhkan persembahan kita pada saat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara-saudara, bawalah persembahan syukur kepada Allah, baik dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan QR, atau umat dapat memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja sebelum atau setelah ibadah selesai. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dengan penuh rasa syukur, kami datang membawa persembahan ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dengan rasa syukur ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan
menerimanya, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi harum di hadapan Tuhan dan dapat kami gunakan untuk pelayanan di jemaat Tuhan maupun bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa di surga, kami juga belajar untuk terus mempersembahkan diri kami sebagai persembahan hidup bagi Tuhan, agar kerajaan Tuhan semakin nyata dan damai sejahtera dianugerah Tuhan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menghidupi panggilan Tuhan, turut pada kehendak-Nya, setia meneladaninya. Marilah kita mengikuti Dia, terus mengabdi kepada-Nya, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Teruskanlah hidup saudara dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah setiap saudara yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah hidupmu dan seluruh pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil pada waktunya. Diberkatilah engkau dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Biarlah firman Tuhan semakin memampukan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya dan setia meneladaninya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.